Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibanih. Pada hari itu pelaku dosa dan maksiat mau, yawaddu, mau, sangat mau dia. Namun Allah tidak akan terima karena setelahnya Allah katakan kalla. Namun secara mau. Kalau Allah mau terima, dia mau mengerjakannya. Apa itu? Lau yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Seandainya dia bisa menebus dirinya dari azab neraka. Dengan apa ditebus? Dengan semua anak-anaknya. Lihat rumus yang sudah berbeda. Maka jangan karena urusan anak di dunia kita bela-belain diri kita berbuat maksiat, akhirnya kita ke neraka gara-gara anak. Jangan kita bela-belain keluarga, istri dan anak-anak, lalu kita berbuat maksiat demi mereka. Salah. Ini sudah urusan agama. Kalau hanya sekedar lapar, kalau hanya sekedar tidak berpakaian baru, kalau hanya sekedar tidak tidur demi bela-belain anak, itulah dia kasih sayang yang benar, ditempatkan pada tempat yang benar. Namun karena harus ke neraka gara-gara anak, enggak. Dan ini harus diingat oleh masing-masing kita, karena di zaman kita sekarang sudah terlalu banyak orang yang tidak peduli. Yang penting kasih sayangnya kepada anak, apapun akan dia lakukan. Permintaan anak semaksimal apapun dia usahakan, dia tidak peduli dengan halal dan haram. Dia berjalan di atas jalan neraka atau berjalan di atas jalan yang diridhoi Allah atau tidak diridhoi Allah, dia tidak peduli. Tak boleh, seorang muslim harus peduli. Karena hidup di dunia ini sebentar. Paling lama kita hidup di dunia ini sampai mati. Itu paling lama itu sudah. Tak mungkin lebih lama daripada itu. Berapa lama lagi? Allahu a'lam. Entah setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 100 tahun lagi. Dan itu pun waktu yang sangat singkat dibandingkan kehidupan di neraka, di akhirat. 50 tahun lagi itu waktu yang singkat. Karena kehidupan di akhirat khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Baik yang di neraka, kalau sudah sampai saatnya kekal. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah ada orang ke neraka, tidak kekal di neraka, diangkat lagi ke neraka, dimasukkan ke surga. Tadi sudah kita bahas. Baik yang masuk surga, khalidina fiha abada, kekal di dalam surga untuk selama-lamanya. Walaupun 50 tahun lagi masa kehidupan di dunia itu waktu yang sangat singkat dibandingkan waktu yang tanpa batas waktu. Maka carilah keberuntungan, bentengi diri dari mara bahaya yang lebih utama di hari tanpa batas waktu, di masa tanpa batas masa. Ada 3 tempat, kata Nabi kita tercinta SAW, orang tidak akan peduli kecuali dirinya sendiri. Di saat dihisab, di saat dibagikan kitab, dan saat berjalan di atas sirat. Ini semua manusia pedulinya hanya dengan dirinya, dia tidak peduli dengan orang lain. Yang penting bagaimana dia bisa selamat di saat dihisab oleh Allah, di saat dibagikan kitab, dan di saat dia berjalan di atas sirat. Tak ada ingat apapun dan siapapun kecuali diri sendiri. Maka di dalam surat At-Tahrim tadi Allah memulai dengan diri sendiri. Setelah diri baru keluarga. Bentengi diri kita dari jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke neraka. Kalau itu sudah kita lakukan, lakukan juga kewajiban kita kepada istri dan anak-anak kita. Karena mereka yang akan dimintai Allah pertanggungjawaban kepada kita. Selain mereka tidak. Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah orang yang
pemimpin, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang dia pimpin. Dan Nabi mengatakan warrajulu ra'in fi ahlihi, dan seorang lelaki, seorang suami adalah pemimpin pada keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban akan orang-orang yang dia pimpin. Usaha kita soal apakah berhasil tidak berhasil, Allah yang menentukan. Kalau seorang ayah sudah berusaha dan maksimal usahanya, anaknya tetap ikut, Allah tidak membebankan dosa kepada sang ayah. Kepada suami yang sudah berusaha dan maksimal membentengi istrinya dari neraka, namun istrinya yang tidak pernah mau. Suaminya sabar mendakwahi, sabar mengajak, sabar mengarahkan dengan nasihat-nasihat, dengan hukuman-hukuman ringan, dengan efek-efek jerah, namun juga tidak ikut istrinya. Allah tidak akan membebankan dosa kepada suami yang seperti itu. Dan itu buktinya sudah ada pada kehidupan para nabi dan para rasul. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin, dikatakan kepada istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, masuklah neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Maka soal hidayah di tangan Allah, yang penting adalah usaha.